Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bunda Nurul di Kustia Med Channel. Kali ini kita akan belajar tentang sudut dalam ruang. Sudut dalam ruang yang pertama ada sudut antara dua garis. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Contoh 1, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4, di mana P adalah titik tengah GH. Jika alfa adalah sudut yang dibentuk EP dan CP, maka tentukan sin setengah alfa. Nah, untuk langkah awal masih sama, kita gambar dulu kubusnya ABCDEFGH, di mana titik P itu di tengah-tengahnya GH ya. Kemudian kita lukis garis EP dan CP sehingga terbentuk segitiga. Nah, terbentuk segitiga ECP. Untuk lebih mudahnya, segitiga tersebut kita tarik keluar dari kubus. Jadi segitiga ECP akan terlihat di mana alfa terletak di titik P. Karena kita akan mencari setengah alfa, berarti setengah alfa adalah setengah dari sudut P. Nah, untuk langkah awal kita tentukan dulu panjang EP. Panjang EP akan sama dengan panjang CP. Terlihat ya pada gambar kalau mereka panjangnya sama. Nah, EP itu adalah bisa dicari melalui Pitagoras dari EH ditambah HP ya, karena EP itu sisi miring ya. Jadi EH itu panjangnya sesuai panjang rusuk 4, jadi 4 kuadrat. Dan HP adalah setengahnya, karena tadi P itu di tengah-tengahnya ya, berarti HP adalah setengahnya 4, berarti 2 kuadrat, sehingga 16 ditambah 4 ketemu akar 20, sehingga disederhanakan menjadi 2 akar 5 untuk panjang CP dan EP. Nah, kemudian kalau segitiganya ada EP, CP, dan CE, berarti kita harus mencari panjang CE. Lihat pada kubus, panjang CE itu adalah bisa dicari melalui Pitagoras dari AE kuadrat ditambah AC kuadrat, karena CE itu juga sisi miring ya. Kalau kita bentuk segitiga ACE, nah akan terlihat kalau EC itu AE kuadrat ditambah AC kuadrat. Berarti kita terlebih dahulu tentukan AC-nya dulu. AC adalah diagonal sisi kubus, berarti R akar 2 ya, berarti 4 akar 2. Atau kita bentuk akar saja semuanya. 4 akar 2 itu 4 kali 4 kali 2, jadi akar 32. Jadi panjang EC itu adalah Pitagoras dari AE kuadrat, berarti 4 kuadrat ya, AE kan 4, ditambah akar 32 kuadrat, tadi panjangnya AC, berarti 16 ditambah akar 32, kalau dikuadratkan menjadi 32, sehingga dijumlahkan menjadi akar 48. Kita sederhanakan, akar 48 itu 16 kali 3, berarti 4 akar 3 untuk panjang untuk panjang EC. Kalau EC sudah ketemu, berarti ER panjangnya sama dengan CR, yaitu 4 akar 3 dibagi 2. Nah, ini ya, PR tegak lurus dengan CE, maka panjang ER akan sama dengan CR, setengahnya EC tadi. EC 4 akar 3, berarti kalau setengahnya 2 akar 3. Nah, sekarang amati segitiga ERP, karena setengah alfanya ada di sana. ER tadi sudah ketemu 2 akar 3. Nah, ini ya, sin setengah alfa. Karena sin itu berarti depannya ER ya. Kalau setengah alfanya di situ, berarti depannya ER, terus per EP miring, kan sin itu demi, depan dibagi miring, 2 akar 3 dibagi 2 akar 5 EP nya.
sama-sama punya angka 2. Angka 2 bisa dihilangkan sehingga akar 3 per akar 5. Penyebutnya akar tidak boleh, harus kita rasionalkan dulu, kali akar 5 per akar 5, sehingga hasilnya akar 15 per 5 sama dengan 1/5 akar 15. Nah, itu untuk contoh yang sudut antara dua garis. Berikutnya yang kedua, sudut antara garis dan bidang. Contoh, diketahui kubus ABCDEFGH panjang rusuknya 4. Jika alfa adalah sudut yang dibentuk oleh garis DF dengan bidang ABCD, maka nilai cos A berapa? Nilai cos alfanya, langkah awal sama, kita gambar dulu kubusnya. Kemudian lukis garis DF. Nah, terlihat DF di situ adalah diagonal ruang kubus. Kemudian bidang ABCD adalah sisi bawah kubus. Maka untuk menentukan sudut alfa, berarti bidang ABCD kita hubungkan dengan garis DF. Sudut alfa terbentuk melalui bantuan garis BD. Jadi BD itu kita anggap sebagai garis bantu sehingga sudut alfanya terlihat berada di titik D. Berarti untuk mencari cos sudut alfa, kita tentukan dulu panjang BD. BD adalah diagonal sisi, berarti R akar 2 ya, 4 akar 2. Kemudian FD adalah diagonal ruang, jadi R akar 3, jadi 4 akar 3 untuk FD nya. Sehingga cos alfa, masih ingat cos itu BD per FD, karena cos itu sami, samping per miring, berarti sampingnya BD, miringnya FD ya, karena sudut siku-sikunya terletak di B, sehingga yang miring adalah FD. Jadi 4 akar 2 per 4 akar 3 sama-sama punya nilai 4. 4-nya bisa dicoret, disederhanakan, sehingga sisanya menjadi akar 2 per akar 3. Kita rasionalkan, kali akar 3 per akar 3, ketemunya akar 2 kali akar 3, akar 6. Akar 3 kali akar 3, 3. Sehingga hasilnya 1/3 akar 6. Nah, kemudian kita lanjutkan contoh 3. Yang ketiga adalah, tadi sudah garis dengan garis, ini garis dengan bidang. Yang ketiga adalah bidang dengan bidang, jadi sudut antara dua bidang. Contoh, diketahui kubus ABCDEFGH panjang rusuk 4. Tangent sudut yang dibentuk bidang ACF dengan bidang ABCD sama dengan, langkah awal sama, kita gambar dulu kubusnya. ABCDEFGH, kita amati ACF. Bidang ACF yang terbentuk adalah bidang segitiga di dalam kubus tersebut. Nah, kalau mau dihubungkan dengan bidang ABCD, ABCD itu sisi bawah, sehingga kita sudut alfanya terletak di mana? Kita pakai titik bantu juga, adalah titik P. Di situ P adalah di tengah-tengahnya ABCD ya. Nah, garis PB itu sangat membantu untuk menentukan alfanya. Jadi dari bidang ACF dihubungkan dengan bidang ABCD, maka terbentuklah segitiga BPF dengan alfanya di titik P. Nah, amati segitiga BPF, akan terlihat kalau BP panjangnya adalah setengahnya BD. BD itu diagonal sisi ya, berarti R akar 2, jadi 4 akar 2, sehingga panjang BP nya setengahnya, setengah kali 4 akar 2, jadi 2 akar 2 untuk panjang BP. Kalau panjangnya FB sama ya, dia rusuk kubus, berarti panjangnya 4, sehingga tannya bisa ditentukan. Tan adalah BF per BP, karena tan itu tan apa? Y per E. Jadi BF per BP, 4 per 2 akar 2. Kita sederhanakan, 4 dibagi 2 itu 2 per akar 2. Kita rasionalkan,
kali akar 2 per akar 2, jadi 2 akar 2 per 2, ketemunya akar 2. Nah, tadi kita sudah menghitung sin, cos, yang ini tan contoh ketiga. Nanti kalau masih kurang paham bisa diputar ulang videonya. Tetap di Kustiamet Channel bersama Bunda Nurul. Terima kasih.